Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hesti Ramadhani dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bone. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. Simak videonya hingga akhir. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan 1. Pengertian belajar, 2. Pengertian pembelajaran, 3. Aspek komunikasi dalam pembelajaran, 4. Komponen dalam pembelajaran, 5. Ciri-ciri belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan suatu akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Seseorang dikatakan belajar jika diri orang tersebut terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan perubahan tingkah laku. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Aspek komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi pembelajaran adalah suatu proses penyampaian suatu konsep atau ide dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai pesan secara efektif dan efisien dalam pembelajaran. Adapun aspek komunikasi dalam pembelajaran yaitu 1. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Komunikasi ini dilakukan berdasarkan kemampuan yang kita miliki. 2. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang sebagai bagian dari satu kelompok. 3. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komponen belajar mengajar. 1. Tujuan pengajaran merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Tujuan pengajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap tentu tidak dapat dicapai jika strategi belajar mengajar berorientasi pada dimensi kognitif. 2. Guru. Masing-masing guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan dalam menyajikan dan mengatur pelajaran, gaya mengajar, hingga pandangan hidup ataupun wawasannya. Perbedaan ini tentunya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang akan digunakan program pengajaran. 3. Peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang tentunya berbeda-beda, seperti pada aspek lingkungan sosial, lingkungan budaya, gaya belajar, keadaan ekonomi, juga tingkat kecerdasan. Masing-masing aspek tersebut berbeda-beda pada diri setiap peserta didik. Makin tinggi tingkat kemajemukan masyarakat, makin besar pula perbedaan atau variasi aspek-aspek ini di dalam kelas. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan pula dalam penyusunan menerapkan suatu strategi belajar mengajar yang tepat. 4. Materi pelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Materi formal yaitu isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi, misalnya buku paket di sekolah, sedangkan materi informal merupakan bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Komponen ini merupakan salah satu masukan yang sangat perlu dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar. 5. Media pembelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan informal. Materi formal yaitu isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi,
misalnya buku paket di sekolah, sedangkan materi informal merupakan bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Komponen ini merupakan salah satu masukan yang sangat perlu dipertimbangkan dalam strategi belajar mengajar. 6. Faktor administrasi dan finansial yang termasuk dalam komponen ini antara lain misalnya jadwal pembelajaran, kondisi gedung dan ruang untuk belajar, dan sejenisnya. Ciri-ciri belajar. 1. Perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekarang, kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. 2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. 3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam perbuatan belajar. Perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan bertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. 4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer atau sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang ditetapkan. Baik, sekian video presentasi saya terkait belajar dan pembelajaran. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.